sering, dulu apalagi. Jadi di sini tuh ya biasanya step-step student Indonesia di Jerman itu pertama dia excited. Foto-foto, ngeliat salju gitu kan. Terus kayak gila gue dikelilingi bule gitu kan. Gue belajar bahasanya keren gitu-gitu kan. Terus di tengah-tengah mulai dihadapkan dengan kesadaran gila ya ternyata susah ya, kayaknya bakal panjang nih perjalanan gue gitu. Nah terus selanjutnya, step selanjutnya adalah suram. Ini gue kuliah sebenarnya maju gak sih gitu? Atau gue cuma berjalan di tengah-tengah doang, gak kemana-mana di satu tempat, atau gue bahkan mundur nih gitu kan. Terus selanjutnya baru kalau misalnya lanjutin, oh ternyata ini kayaknya bakal ada akhirnya deh. Akhirnya either kita lulus atau kita pulang abis gitu. Udah dua itu aja akhirannya. Nah kalau kita pastilah ngerasain jenuh kuliah karena nggak tahu mana juntrungannya. Aku pun juga kayak gitu. Semester 3, 4, 5 tuh aku nggak tahu ini gue kuliah datang tiap hari ngerjain klausur ini sebenarnya ada ujungnya nggak sih, gue bakal lulus nggak sih. Jadi kalau ditanyain orang kapan lulusnya sih gitu, kita nggak tahu jawabannya karena kita nggak tahu, emang gue nggak tahu kapan lulusnya gitu kan. Kalau di Indonesia mungkin lebih mudah lah untuk memperkirakan lulus karena faktor-faktor eksternal yang untuk sebagai hindering kita untuk ke depan itu lebih sedikit mungkin ya. Tapi kalau di sini banyak, entah itu tiba-tiba kita nggak lulus satu ujian, karena di sini itu kalau kita nggak lulus 3 kali itu kita langsung di eksmatrikulasi dan kita nggak boleh daftar ke kuliah itu lagi. Dan misalnya kayak misalnya aku di eksmat dari kimia gitu kan misalnya, aku nggak boleh ngambil kuliah yang ada satu mata kuliah yang aku nggak lulus itu. Jadi misalnya aku nggak lulusnya mata kuliah yang dasar, udah bye-bye, aku nggak bisa, itu susah deh gitu. Jadi aku ntar ngambilnya mesti yang beda banget, desain lah, bisnis lah, apa segala macam gitu. Jadi kita tuh ada banyak banget faktornya. Terus selanjutnya bisa jadi ekonomi keluarga. Ini banyak banget nih yang tiba-tiba keluarganya ekonominya jadi menurun karena dikiranya ya ini papa bisa buat finansin kamu gitu kan, financialing kamu. Terus tiba-tiba ntar bisnisnya bermasalah, tiba-tiba dia sakit atau gimana orang tuanya, terus dia nggak bisa support anaknya lagi, jadi yang tadinya dikasih uang bulanan tiba-tiba harus kerja. Nah biasanya tuh kalau misalnya udah tiba-tiba harus kerja itu nggak bisa konsen kuliahnya terhambat. Yang tadinya dalam satu semester bisa ngambil berapa Leistungspunkte, berapa mata kuliah, itu jadi kayak gue mesti cuti kuliah dulu boy gitu karena gue mesti kerja. Ada juga kayak gitu. Ada yang misalnya tiba-tiba jadi main game terus. Ada tuh temen aku tuh main game terus, main Dota terus, atau tiba-tiba nggak masuk satu semester nonton Korea. Ada juga orang kayak gitu. Ntar nggak lulus. Jadi pokoknya macem-macem lah di sini. Karena di sini kan kita sendiri kan, nggak ada yang ngontrol. Terus susah banget. Jadinya karena sulit banget itu, kesulitan dari segala macam aspek itu, jadi kita untuk fighting spirit kita berduji banget gitu. Jadi makanya aku selalu bilang kalau misalnya kalian pengen kuliah di luar negeri, terutama di Jerman ya, kalian nggak perlu pinter, yang penting tangguh, yang penting jalan terus, pasti itu bakal selesai. Percuma soalnya pinter tapi tahunya gampang nyerah, gampang ngeluh tapi nggak dikerjain, nggak bisa itu. Atau nggak misalnya manja gitu kayak nggak mau, susah, nggak mau terlalu gini, udah itu kelar, nggak usah bermimpi kalau kayak gitu.